ayat kesadayana. Ayat. Jadi seseorang tersebut ini nih, pikirannya sedang baik ataupun kurang baik bisa ditinggali guna bisa makanya termasuk Rasulullah SAW. Beliau adalah seseorang yang mempunyai intuisi paling tinggi. Dia memahami sesuatu itu tanpa melewati fase rasional dan intelektual. Atas satu uswah, atas uswahnya Ibrahim berarti kan Alisa. Nah seperti itu. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah masalah itu intuisi. Karena segala sesuatu katanya harus dirasionalkan. Tapi tadi ditanya, nah makanya bisa sakit balanya. Panasana gitu boga duit tuh iya tuh. Seperti gitu ya. Pada kenyataannya rekan-rekan sekalian, ketika seseorang ini sudah mempunyai intuisi, maka orang tersebut akan mempunyai energi dan dimensi. Jadi untuk memaksimalkan energi dan dimensi itu adalah bagaimana seseorang itu menyetabilkan, memperbaiki pikiran dan perasaannya supaya mempunyai itu intuisi. Manusia itu sekuat apapun tidak akan pernah bertahan hidup tanpa intuisi. Sebetulnya kalaupun bertahan hidup, dia akan bisa tergoyah. Dimanapun juga ada aturan hidup ini, benar nggak rekan-rekan sekalian? Makanya salah satu caranya adalah keberhasilan itu seperti halnya otak. Otak itu di batang otak ada microchip yang kerjanya atoin sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Ada satu kerja di otak itu mengendalikan kulit. Kan tanpa kita sadari. Coba kebayang rekan-rekan sekalian. Hei, kuku atau manyangan mana bisa? Ya bisa enggak ya manyangan, betul enggak? Itu adalah salah satu kerja otak tuh yang atoin. Nek di halangan, nek di halangan, kulit mah tetap bakal tumbuh, kuku mah bakal tumbuh. Salah satunya itu gitu. Itu akibat dari intuisi daripada neokorteks atau otak ini terhadap sang pencipta semesta angkasa dan bumi. Mana Teh Yuli mau ditaruh ya kuku saha, kuku Teh Yuli. Lamun eta kuku Teh Yuli, kuku pemanjangan mana bisa? Tidak kan? Oh berarti itu bukan kuku Teh Yuli, itu kuku yang Allah yang dititipkan melalui neokorteksnya gitu. Bayang nggak rekan-rekan sekalian? Berarti sebetulnya rekan-rekan sekalian, manusia itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ketika manusia itu berhasil memperbaiki pikiran dan perasaan. Makanya ketika seseorang itu tidak berhasil dengan cepat memperbaiki pikiran dan perasaannya, apa yang terjadi? Capintang karung geus kerung hoream gawe teh jadi akhirnya teh ragu, geus ragu jadi sulit, geus sulit jadi ada keluhan, geus aya keluhan jadi naon sangsara. Kayak itulah itu paralisasi rekan-rekan sekalian. Makanya miskin itu berpola ya, berhasil juga berpola. Ingat, bukan keraguan yang membuat kita sulit, tapi justru karena keraguan lah. Karena jadi bukan sulit yang menyebabkan keraguan, tetapi keraguan lah yang akan menimbulkan kesulitan. Nah, itu bahayana lamun urang geus ragu. Eta teh reseptor kan itu ya. Reseptor narima rangsang. Dan nyebutkeun au, berarti itu konduktor ya. Atau konduktor ya. Reseptor kalau gini. Ketika seseorang itu sarafna dirangsang, diciwit kan itu reseptornya, laporan ke otak di apa lagi, direspon lagi atau di konduktor, jadi naon atau gasnya gitu, seperti itu. Kebayang tuh lamun diciwit dengernya aya masalah tuh, aya masalah berarti kan di otak saja. Oke. Nah, seperti itu yang terjadi harusnya. Kenapa kita harus bergerak? Ketika kita sudah mempunyai intuisi, sudah mempunyai sebuah keyakinan untuk bergerak pada apa, maka segera kita lakukan untuk gerak.
Kenapa kita harus melakukan gerak? Seperti halnya sel, rekan-rekan sekalian. Sel itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah inti sel. Yang kedua itu namanya mitokondria atau badan sel. Yang ketiganya itu adalah membran sel atau pelapis sel. Kekuatan dari sel ini sangat tergantung kepada gerakan mitokondria. Makanya mitokondria ini disebut juga serat serabut ya, serat serabut karena bentuknya serat seperti jeli yang bergerak-gerak gitu loh. Jadi kekuatan sel ini sangat tergantung kepada kekuatan mitokondria atau gerakannya. Tapi ketika sel ini tidak bergerak, rekan-rekan sekalian, maka sel tersebut itu sudah merelakan dirinya. Sel ini tergencet oleh sel yang lain dan dihancurkan oleh sel yang lain. Begitu dengan pasti alam dan budayanya. Ketika seseorang itu apa yang dia tahu berarti inti satu tadi nukleus. Tadi dia mempunyai pikiran dan perasaan, mempunyai intuisi. Dia melihat anggocir, Dani, Ade misalkan berhasil. Oke, itu akan jadi acuan nih saya gitu kan. Tapi dia tidak menggerakkannya. Dia tidak menggerakkan ilmu yang sudah dia serap. Apa yang terjadi? Seperti halnya sel. Ketika sel tersebut itu tidak bergerak, maka sel ini sudah merelakan dirinya digencet oleh sel yang lain dan akhirnya dihancurkan oleh sel yang lain. Jadi lamun orang tengah gerakan ilmu anu ku orang dikuasai berarti sama dengan kita sudah merelakan hidup kita itu dihimpit oleh orang yang lain dan kita dihancurkan oleh orang lain. Jadi lain salah batu sebetulnya. Salah orang-orang kene karena kita tidak mau menggerakkan yang namanya ilmu yang sudah kita kuasai. Tadi kan kalau rasional, aduh power paset, aduh power telat, aduh power ngete protes, aduh ngete power komplain, aduh pas dicampak power maut tuh. Di luar sana begitu. Bayang ya? Bayang lamun tukang bubur naik mikir ayam moalnya atau tukang tani panen moalnya kayaknya 4 bulan kalau panen moalnya udah mau jadi ya. Padahal coba kebayang tukang tani ya rekan-rekan sekalian, tidak semua panennya itu berhasil bang. Ada rugi tapi melatih yakin diurus nih digemuk dia pada beli gemuk katanya bapak aduh deui macu deui ngore deui neangan cai nu bika pasea neangan cai. Nah di lapangan kita belum menguasai ilmu bela palsi. Ada yang bertanya bela palsi nggak? Nah, tapi kalau kita sudah paham bela palsi pasti ada yang menanya bela palsi nggak? Itu lebih nanti itu mah satu kepastian bahwa Allah tidak akan pernah menguji coba manusia itu melebihi kapasitasnya gitu. Yang bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa kita harus bergerak supaya kita itu mempunyai energi dan ini? Karena ilmu JM ini ilmu terapan, bukan ilmu konsepsi saja. Ilmu JM ilmu terapan, bisa terapkan. Disitulah JM itu akan hidup dengan energi dan dimensi. Gitu makanya konteks di dalam pembelajaran kita adalah learn, do, teach. Kita belajar, kita melakukan, kita mengajarkan. Lalu segitu. Datu kudu kuliah luhur-luhurnya. Asal kita belajar, kita melakukan, kita mengajarkan. Kita melakukan apa yang kita ucapkan dan kita mengucapkan apa yang kita lakukan. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, itu ajaibnya ya.